Profesor Komarudin Hidayat lahir di Magelang, Jawa Tengah, 18 Oktober 1953. Ia ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Rektor pertama Universitas Islam Internasional Indonesia. Sebelumnya, Komarudin menjabat sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta selama 2 periode, yakni 2006 hingga 2010 dan 2010 hingga 2015. Selain sebagai akademisi, Komarudin juga aktif menulis kolom di beberapa media massa. Kemampuan intelektualitasnya juga ia tunjukkan dengan menjadi peneliti di beberapa lembaga kajian dan penelitian. Dedikasinya di dunia pendidikan, keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan mengantarkan Komarudin Hidayat menjadi penerima penghargaan Cendekiawan Berdedikasi Kompas 2023. Beliau juga punya pandangan terkait kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang tengah menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan. Berikut cuplikannya. Jadi dalam perkembangan ilmu sosial pun ide-ide yang jenius, yang cemerlang itu dalam perjalanannya terjadi adaptasi yang panjang, yang itu sangat mahal. Begitupun dalam AI niatnya juga seperti itu. Bagaimana agar berbagai informasi yang tersebar, yang kadang berserakan kita lupa, itu bisa dibantu dikumpulkan dengan bantuan teknologi sehingga informasi itu mudah sekali dapat. Dengan begitu apa? Kita bisa membuat loncatan peradaban pengetahuan ke depan. Tapi pada prakteknya apa? Yang bisa seperti itu kan sekelompok kecil manusia. Dan AI ini mempertegas bahwa dimanapun, kapanpun, manusia itu memang berbentuk piramidal. Piramid. Ada sekelompok kecil di atas yang dia bisa menciptakan AI, mengendalikan AI. Ada sekelompok di bawahnya yang bisa memahami, mengikuti. Tapi yang di kaki piramid itu mungkin dia tidak tahu menahu, bahkan bingung jadi korban. Dari aspek teknologi dan sains ini perkembangannya luar biasa. Tapi ada yang tidak berubah. Kalau integritas itu nggak boleh berubah. Bahwa kejujuran, tanggung jawab, cinta ilmu, kepedulian, sikap kolaboratif itu tetap. Gitu. Yang repot adalah kalau terhadap perkembangan AI kita juga tidak tahu jadi korban, integritas juga hancur. Ini repot. Jadi bagi saya silahkan teknologi berkembang, ilmu berkembang. Tapi yang nggak boleh berubah sepanjang zaman itu adalah karakter, integriti. Sebab kalau integriti orang itu baik, dia tidak akan menjadi korban daripada keunggulan teknologi. Atau kalau orang itu baik, kalau ada sistem lemah, maka kebaikannya bisa menutupi sistemnya. Tapi kalau orang itu integritasnya memang lemah, maka sebaik apapun sistem dan teknologi, dia akan gunakan untuk tujuannya yang tidak baik. Nah, saya khawatir bahwa sekarang ini teknologi yang demikian maju, AI maju, berada di tangan-tangan yang tidak punya integritas, yang tidak punya empati kepada masyarakat, yang saya juga ragu apakah mereka memahami tidak spirit keindonesiaan yang negara ini lahir itu hasil dari perjuangan berdarah-darah daripada pejuang. Ya, saya terinspirasi oleh buku Yuval Noah Harari ya. Negara bangsa yang kompetitif itu syaratnya ada 4. Walaupun ini saya tambahin dari novel ya. Novel hanya 3. 1, teknologi harus tinggi, maju. Jangankan kompetisi, berkawan aja. Untuk TikTok dalam dunia ekonomi, informasi, bisnis, kalau tidak selevel teknologinya, kan nggak nyambung. Jadi teknologi harus maju. Lebih-lebih kalau kita berpotensi untuk negara industri. Kedua, birokrasi pemerintahan yang efektif. Sebab tanpa pengendali birokrasi kan tidak bisa merunning aset sosial alam. Yang ketiga, ada satu pemihakan yang jelas kepada kepentingan bangsanya.
kata Yuval gitu. Nah di antara itu dia menyebut Jepang. Jepang itu teknologi maju, pemerintahnya efektif, transparan, kemudian pemihakan pada kepentingan bangsanya itu jelas. Tambah lagi kalau saya jumlah penduduk, sebab kalau penduduk sedikit itu juga repot. Kita punya modal itu semuanya, modal. Penduduk banyak, kemudian banyak orang pinter, pemerintahan kita juga punya pengalaman, dan siapa sih yang tidak ingin pemerintahan maju? Semua kan ingin. Ingin. Kemudian siapa yang nggak cinta Indonesia? Indonesia itu bagi kawan-kawan yang diaspora, cinta sekali Indonesia. Bagaimana sekarang tadi orkestrasi aset yang ada. Nah, tugas negara ini kan sungguhnya pemerintah ini bagaimana memanage, mengendalikan sekelompok kecil yang sangat pinter, lapisan masyarakat yang bawah dan bodoh, ini bagaimana ini bisa memberikan dampak yang bagus bagi yang bawah, jangan kemudian menjadikan korban yang di bawah. Tugas negara seperti itu. Oleh karena itu pemerintah bagaimana mengendalikan, memanage perkembangan AI untuk pendidikan. Saya tidak melihat ada satu respon yang cepat, edukatif untuk meresponi AI untuk pengembangan pembelajaran. Jadi kalau kita ingin memikir masa depan bangsa ini, salah satu pilar itu pilar pendidikan dan peradaban. Kalau ngomong peradaban, kebudayaan, pilarnya ada dunia pendidikan. Dan dalam dunia pendidikan yang saya rasakan, saya sebagai praktisi dunia pendidikan, memang mutlak harus ada perubahan yang radikal sistem pembelajaran, kurikulum, bimbingan studi pada siswa, bahkan guru pun harus belajar. Di sekolah kami yang saya bina ya, di Madania itu ada rumus gini. Guru yang berhenti belajar, dia juga harus berhenti mengajar. Sebab apa? Kita mengantarkan anak didik masuki hari esok yang unpredictable. Kita tahu istilah VUCA ya. Yang unpredictable, uncertain, kompleks ya. Bagaimana kita akan bisa mengantarkan anak-anak hidup di sana kalau guru tidak belajar untuk ikut mengintip tren pendidikan ke depan. Jadi AI ini jangan kita musuhi karena toh itu ciptaan manusia, sementara manusia ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu tentu lebih hebat dibanding ciptaan sendiri. Sorry itu saya, pemerintah itu agenda untuk mengontrol, mengendalikan kampus itu tinggi sekali. Dengan pendekatan birokrasi, tapi bukan substansi. Jadi kalau ini terus, maka kemudian ada satu kehilangan otentisitas, formalitas saja. Jadi birokrasi pemerintah itu tinggi sekali untuk mengontrol. Dan saya khawatir ke depan, putra-putra terbaik ini di Indonesia, sedikit yang berminat menjadi guru dan dosen. Karena dari segi birokrasi, very demanding. Dari suasana kerja, kurang nyaman, dan tidak well paid. Gajinya rendah, mendingan mereka kerja di luar. Di swasta. Di swasta itu orientasinya outcome. Kalau di perguruan tinggi itu aturan-aturan birokrasi. Tapi saya bayangkan ya, birokrasi kita tuh sekarang kan left behind. Dengan adanya teknologi, internet, AI, masyarakat itu bergerak lebih dinamis. Tapi birokrasi 4-5 langkah di belakangnya. Nah, artinya apa? Artinya kita memang belum memanfaatkan untuk kemajuan kan. Jadi ini masih di bawah kendali permainan sekelompok orang berada di piramida ini.
Piramida ini bisa ekonomi, bisa kepinteran, bisa birokrasi. Yang repot kalau tiga-tiganya koalisi. Teknologi itu semuanya niatnya adalah menciptakan fasilitas agar technically hidup ini mudah, aman, nyaman dijalani. Tapi ketika bertemu dengan orang yang punya naluri bisnis, nah ini dikapitalisasi bagaimana kemudian jadi bisnis. Ya itu bagus-bagus saja. Tugas negara kan mengontrol itu, mengendalikan itu. Silahkan bisnismen, kapitalis berkembang. Kalau tidak ada semangat kapitalisme nggak akan dinamis. Gitu. Bagaimana AI? AI ini masih elitis. Masih elitis. Mumpung belum berbekal jauh, ini harus segera. Sebab kalau tidak, nanti akan semakin bingung dan kalau sudah terlalu jauh penyimpangannya, nanti sulit dikendalikan.